Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi minggu lalu tentang value engineering. Materi yang akan dibahas yaitu mengenai pelaksanaan value engineering dalam konstruksi di Indonesia. Yang pertama ada kesadaran yang meningkat. Banyak proyek konstruksi besar, terutama yang didanai pemerintah atau melibatkan konsultan internasional, telah menerapkan value engineering. Misalnya, proyek jalan tol, pelabuhan, dan bandara seringkali menggunakan value engineering dalam tahap desain dan pelaksanaan untuk mengurangi pemborosan biaya. Yang kedua, fokus pada penghematan biaya. Value engineering di Indonesia cenderung lebih fokus pada pengurangan biaya proyek dibandingkan optimalisasi fungsinya atau meningkatkan kualitas. Ini sering disebabkan oleh tekanan anggaran dan tenggat waktu proyeknya. Yang selanjutnya, mengenai kolaborasi multidisiplin. Penerapan value engineering membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, seperti arsitek, insinyur, manajer proyek, dan pemilik proyek. Beberapa perusahaan konstruksi di Indonesia mulai membentuk tim value engineering untuk mendorong inovasi selama tahap desain atau perencanaannya. Selanjutnya ada regulasi dan standar. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian PUPR telah mendorong penerapan value engineering dengan memasukkan pedoman terkait efisiensi biaya dan keberlanjutan. Namun, penerapannya belum seragam di seluruh daerah karena masih ada beberapa keterbatasan yang belum bisa kita selesaikan. Selanjutnya, kendala dalam penerapan value engineering-nya yaitu yang pertama, kurangnya pemahaman dan kompetensi. Banyak pelaku konstruksi belum sepenuhnya memahami konsep dari value engineering itu sendiri, terutama di tingkat menengah ke bawah. Hal ini menyebabkan resistensi dalam penyerapannya. Yang kedua, budaya kerja konvensional. Budaya kerja yang cenderung mempertahankan metode tradisional menjadi hambatan. Sebagian besar pelaku lebih nyaman dengan pendekatan yang sudah dikenal lebih lama, meskipun itu sendiri kurang efisien untuk dilakukan. Yang ketiga, keterbatasan data dan teknologi. Value engineering memerlukan data yang akurat dan lengkap terkait biaya, material, dan fungsi. Namun, ketersediaan data seringkali menjadi tantangan di Indonesia, terutama pada proyek kecil atau di daerah terpencil seperti pembangunan rumah pribadi yang tidak sama sekali bisa menerapkan standar dari mutu atau ataupun dari SNI-nya. Selanjutnya, ada tekanan waktu dan anggaran. Dalam proyek konstruksi, waktu yang terbatas sering membuat pelaku lebih fokus pada penyelesaian daripada mengeksplorasi opsi dari VA. Selain itu, alokasi anggaran untuk VA itu sendiri seringkali tidak diprioritaskan. Selanjutnya, kurangnya dukungan manajemen. Keperluan VA sangat bergantung pada dukungan dari pihak manajemen atau pemilik proyek. Jika pemilik proyek tidak memahami value engineering, kegiatan ini sering diabaikan. Selanjutnya ada peraturan yang belum terintegrasi. Meskipun ada dorongan yang dari pemerintah, regulasi terkait value engineering belum sepenuhnya diimplementasikan di semua jenis proyek konstruksi. Banyak kontraktor dan konsultan belum melihat value engineering itu kewajiban atau wajib diadakan di setiap proyek. Selanjutnya, rekomendasi untuk mengatasi kendala. Yang pertama ada edukasi dan pelatihan. Edukasi dan pelatihan meningkatkan pemahaman tentang value engineering melalui pelatihan bagi kontraktor, konsultan, dan pemilik proyek. Yang kedua, integrasi value engineering dalam regulasi. Pemerintah perlu memperkuat kebijakan dan regulasi yang mendorong value engineering sebagai bagian dari persyaratan proyek, terutama pada tahap perencanaan dan desain sebelum proyek itu dimulai. Yang ketiga, promosi best practice. Berbagi studi kasus sukses penerapan
VA di proyek-proyek besar untuk mendorong adopsi yang lebih luas. Selanjutnya yang keempat, pemanfaatan teknologi. Dalam memanfaatkan teknologi seperti Building Information Modeling atau BIM untuk mendukung proses value engineering, karena teknologi ini dapat menyediakan data yang lebih akurat atau lebih terperinci. Yang kelima, meningkatkan kesadaran manajemen, memastikan bahwa pemilik proyek memahami manfaat jangka panjang dari value engineering, sehingga mereka mendukung penerapannya itu sendiri. Yang selanjutnya, hubungannya antara QA, QC, dan value engineering dalam manajemen mutu konstruksi. Yang pertama, untuk QA itu sendiri adalah pendekatan sistematis yang berfokus pada perencanaan, pengawasan, dan proses untuk memastikan standar mutu yang telah ditetapkan terpenuhi. QA mencakup kebijakan, prosedur, dan audit mutu. Untuk QC sendiri lebih bersifat operasional dan teknis. Ini melibatkan inspeksi, pengujian, dan verifikasi hasil pekerjaan konstruksi agar sesuai dengan spesifikasi yang telah ditentukan. Lalu VA adalah metode yang bertujuan meningkatkan nilai proyek dengan mengoptimalkan fungsi dari efisiensi biaya tanpa mengorbankan kualitas itu sendiri. VA sering digunakan untuk menemukan solusi alternatif yang lebih hemat biaya dan standar mutu. Lalu selanjutnya perbedaan dari QA dan hubungan dari QA dan QC. QA dan QC saling melengkapi dalam memastikan kualitas. QA memastikan proses dan sistem berjalan sesuai dengan standar, sedangkan QC memastikan hasil akhir sesuai dengan spesifikasi atau perencanaan awal. VA mendukung QA dan QC dengan memberikan solusi desain dan konstruksi yang lebih efisien, mengurangi pemborosan, serta memastikan kualitas tetap optimal dengan biaya yang minimum. Yang kedua, tahapan implementasi. Tahapan implementasi untuk QA, untuk QA itu sendiri ada perencanaan mutu, penetapan standar, kebijakan, dan prosedur mutu. Penerapan sistem. Yang kedua, penerapan sistem untuk menyiapkan pelatihan, dokumen, dan komunikasi internal. Yang ketiga, audit dan review untuk mengawasi pelaksanaan mutu di setiap tahap proyek. Lalu ada peningkatan yang berkelanjutan, yaitu mengenai analisis hasil audit untuk perbaikan selanjutnya. Untuk di QC sendiri ada pengujian material, yaitu untuk memastikan material sesuai dengan spesifikasi atau perencanaan awal. Yang kedua, inspeksi proses, yaitu mengawasi pekerjaan di lapangan. Yang ketiga, verifikasi hasil, membandingkan hasil konstruksi dengan standar. Yang keempat, dokumentasi, yaitu untuk melaporkan hasil inspeksi dan tindakan korektif. Untuk value engineering sendiri, ada informasi, yaitu mengumpulkan data terkait proyek seperti spesifikasi, biaya, dan jadwal pelaksanaan. Yang kedua ada analisis fungsi, yaitu untuk menentukan fungsi utama dan alternatif untuk peningkatan nilai. Yang ketiga, kreativitas. Untuk tujuannya yaitu untuk mengembangkan solusi yang lebih alternatif. Yang keempat, evaluasi. Untuk memilih opsi terbaik dari segi biaya, mutu, dan waktu. Yang selanjutnya ada implementasi. Tujuannya yaitu untuk menerapkan solusi alternatif yang disetujui. Selanjutnya tindak lanjut untuk memastikan solusinya itu berjalan sesuai dengan rencana. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.